Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, kita ketemu lagi di Youth for Christ. Senang banget ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya penuh sukacita. Tema kita hari ini, jerat kesombongan, yang diambil dari Amsal 15 ayat 8-11 dan dilanjutkan ayat 24-33. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab sukacita selalu menimpa dalam hidup kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti firman Tuhan, tapi juga dengan penuh semangat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang menjadi pusat perenungan kita ada di ayat 25. Rumah orang congkak dirobohkan Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dipertahankannya. Bersama saya, Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman, Bandung. Guys, kalian tahu kan Napoleon Bonaparte? Pemimpin pasukan militer yang hebat dan juga Kaisar Prancis. Tapi dia kemudian mengalami kejatuhan karena kesombongannya dan ambisinya yang berlebih. Meskipun awalnya dia sukses, tapi justru keputusannya untuk melakukan invasi ke Rusia tahun 1812 justru membuatnya dia kalah karena dia tidak mempertimbangkan faktor cuaca dan strategi musuh. Ambisinya yang berlebih inilah yang membuatnya dia kalah telak dalam pertempuran Waterloo tahun 1815. Bahkan dia harus menyerah dan diasingkan ke Pulau Saint Helena. Amsal 15 ini, teman-teman, membandingkan dua sikap hati, yang benar dan yang salah. Tapi juga secara khusus dua hal, yaitu kecongkakan dan perhatian Tuhan terhadap kelompok atau orang-orang lemah, dalam hal ini janda. Nah, kitab Amsal menegaskan, pokoknya kalau orang arogan, sombong, suka merasa benar sendiri, suatu saat nanti dia akan menghadapi hari perhitungan karena orang-orang ini meninggikan diri di hadapan Tuhan. Nah, untuk menegaskan pilihannya ini, kitab Amsal juga berbicara soal janda. Janda ini adalah simbol ketidakberdayaan. Oleh karena itu, untuk menegaskan pilihan Allah terhadap orang yang rendah hati, maka kitab Amsal mencatat bahwa Tuhan akan membela janda dan melindungi tanahnya dari pencuri. Maka tanah ini akan tetap berada pada batas-batas dan tidak akan diganggu-gugat oleh pihak lainnya. Guys, sering banget kita dihadapkan oleh godaan untuk menonjolkan diri dan menjadi pusat perhatian. Entahkah karena kita kaya, sukses, populer, jabatan yang wah, harta benda yang melimpah, fisik yang oke, itu akan membawa kita pada kesombongan. Ingat, kesombongan akan membawa kita pada kehancuran. Nggak peduli kita kaya atau kuat, Tuhan sendiri yang akan menjatuhkan kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan melindungi orang-orang yang rendah hati, bahkan kepada mereka yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Makanya jangan sombong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang kami miliki. Kiranya kami tidak tergoda untuk menonjolkan diri atas apa yang kami punya, atas apa yang kami peroleh. Buat kami tetap rendah hati, selalu bersyukur dan mau berbagi. Jauhkan kami dari rasa sombong, tetapi ingatkan terus untuk bersyukur dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke banyak orang. Semoga memberkati juga banyak orang. See you guys.